Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai wakil dari TKI Arab Saudi memberitahu kepada kalian semua bahwa kita tidak boleh keluar kemana-mana kecuali belanja. Terus dalam keadaan darurat seperti cari makan atau apa gitu, kita nggak boleh keluar selain itu. Jadi kita dikunci di sini. Kita dikunci di sini, ini digembok, itu tidak bisa, kita tidak bisa kemana-mana. Dan di sini ini kita harus mentaati peraturan pemerintah, tidak seperti di Indonesia yang bebas keliaran kemana-mana, hanya saja diberitahu 2 minggu tidak boleh kemana-mana gitu. Tapi di Arab Saudi ini, spesialnya di kota Riyadh, kita memang tidak boleh kemana-mana guys. Kita dikunci, di sini dikunci. Ini di tempat saya, soalnya saya kerja di hotel, jadi perhotelan itu, jadi kita harus mengikuti peraturan perusahaan guys. Kita tidak boleh keluar kemana-mana selain belanja atau apa gitu. Di sinilah guys tempat mereka dikarantina, mereka dimasukkan di dalam sana, dikunci selama beberapa hari. Jadi kita pun juga dikunci kayak gini, tapi kita agak dibebaskan karena kita tidak terjangkit virus corona, alhamdulillah. Jadi kita bisa keluar, tapi keluar itu hanya untuk keadaan darurat. Seperti beli makanan pokok atau beras atau seperti itu baru boleh. Kalau selain itu tidak boleh. Di hotel ini juga tempat mereka dikarantina guys. Jadi sangat berdekatan dengan akomodasi saya. Gak cuma itu guys. Jadi bus, angkutan umum, terus seperti call kayak gitu. Di sini itu tidak dibolehkan untuk beroperasi. Jadi di stop semuanya. Jadi di lockdown, nggak bisa keluar. Seperti bus, taksi itu nggak ada. Ada cuma Uber. Uber yang dari Pakistan, dari Bangladesh, dari negara-negara lain itu tidak boleh beroperasi. Cuma ada Uber tapi orang Saudi yang supirnya orang Saudi. Itu pun kita harus duduk di belakang, tidak perlu duduk di depan kalau naik Uber guys. Jadi beginilah keadaan di kota Riyadh Saudi Arabia guys. Semoga cepat pulih dan tidak berlarut-larut gitu guys, karena sangat sulit bagi kita untuk pergi kemana-mana. Kita tidak bisa kemana-mana, dan di sini ini sangat bahaya, sangat rawan karena negara Arab Saudi ini sangat berdekatan dengan Irak guys. Kalian tahu sendiri kan Irak itu adalah negara terbanyak yang terkena virus corona ialah Irak. Jadi ini sangat berdekatan dengan Irak. Jadi seperti kalian tahu, penerbangan di stop, base di stop, taksi di stop, semuanya di stop, tidak boleh beroperasi. Ini untuk keamanan kita semua. Jadi kita harus menuruti peraturan negara, gitu aja. Kita nggak boleh membantah, itu ialah peraturan kerajaan, bukan presiden. Kalau peraturan presiden kita bisa demo, nggak boleh gini, terus kita bisa demo, gini. Tapi kalau di sini ini peraturan Arab Saudi ialah peraturan raja yang harus ditaati, yang harus diikutin. Apapun yang dikatakan oleh raja King Salman, kita harus mengikutinya. Karena apa? Kalau kita keluar di luar sampai tahu polisi, terus polisi selalu dia itu berputar-putar cari mangsa guys. Jadi kalau sampai polisi menangkap kita bisa dihukum 3 bulan. Bayangkan guys, 3 bulan. Jadi lebih baik kita di sini 2 minggu daripada di penjara 3 bulan. Iya bang guys. Jadi kita dikarantina juga di sini selama 2 minggu guys. Dan di hotel tempat saya ini, tempat saya bekerja ini ialah tempat karantina orang yang terjangkit virus corona. Sekitar 500
orang di karantina di hotel saya ini. Tapi agak jauh sih, agak berjauhan, ada tembok besar gitu, jadi tidak takut untuk tertular. Ini ada liftnya pun dimatikan supaya kita tidak bisa keluar lewat sini. Ini adalah kamar kita. Ini kamar kita, guys. Ini kita tutup begini. Di sini ini tempat saya. Di sini ada orang India, Bangladesh, semuanya dari sini. Kamar ini. Sebelah sini orang Mesir. Ini kamar mandi. Sebelah sini orang Mesir juga. Jadi selama 2 minggu ini kita harus mentaati peraturan pemerintah. Betul-betul harus mentaati peraturan pemerintah. Soalnya pemerintah kota Riyadh ini, guys, sangat sangat ketat dan tidak boleh dibantah gitu. Apa yang kerajaan bilang, apa yang Raja King Salman bilang itu harus kita taati. King Salman bilang kita tidak boleh keluar, ya udah tidak boleh keluar. Bagi mereka yang melanggar harus dihukum 3 bulan penjara. Oh ya guys, kebetulan tadi saya baru saja keluar rumah dan saya beli kebutuhan makanan. Saya kehabisan garam sama gula, jadi saya pergi ke toko sebelah ini. Di bawah sini ada toko sebelah, agak berjauhan, jalan kaki saja mungkin 2 menit. Di situ banyak banget polisi bilang, ayo masuk rumah, jangan di sini, jangan keluar, stay home, nih bilang kayak gitu. Jadi kita benar-benar tidak boleh berada di luar. Ini semua demi keamanan kita, guys. Jadi kita turutin saja, kita masuk semua berbondong-bondong polisi, daripada kita ketangkep. Ini peringatan 1 kali. Selalu sampai kita tetap rewel dan kita tidak mau menurutin pemerintah, pasti kita akan dipenjara 3 bulan. Jadi kita langsung masuk, kita semua mengikuti peraturan pemerintah, kita langsung masuk rumah. Dan inilah videonya, guys. আল্লাহর বসত আল্লাহর ঘর বঙ্গরাজে দেখি আল্লাহ عندنا وفاة سعودي عربية কোনো দুনিয়ার মাঝে কোনোদিন নয় হাত্তা কে মাসাজিদুদ্দা বঙ্গরাজে يلا تعالوا على فين يا شباب 14 يوم. Jadi ya udah, kita di rumah aja, makan dikirim. Tapi makannya ya gitu-gitu aja, guys. Kalau kita mau masak sendiri ya ada sih. Dan kebetulan saya sudah siapkan nasi, terus ada bahan-bahan makanan saya taruh di kulkas. Jadi kita tidak terlalu repot juga sih kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah saya sudah sediakan makanan-makanan kebutuhan sehari-hari. Sebelum diberitahu 2 minggu off, saya sudah beli kayak sayuran, telur, seperti itu kan bisa bertahan lama, guys, taruh di kulkas. Jadi demikian saja dari saya. Terus saya nanti akan saya kasih tahu gimana masakannya, gimana tiap hari saya dapat makan kayak gimana. Saya akan beritahu kepada kalian. Waktu di karantina tuh kayak gini. Tapi ya alhamdulillah, kita syukurin aja. Kita masih diperhatikan sama pemerintah, sama perusahaan. Jadi alhamdulillah seperti inilah keadaannya, guys. Di dalam rumah aja, di dalam apartemen, kita nggak boleh kemana-mana. Kita harus stay di apartemen selama 14 hari, guys. Kayak gini nih. Ini makanan kita. Oke, jadi seperti inilah keadaannya. Tadi saya sudah masak, guys. Jadi saya nggak mau makan dulu.